Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber perlindungan kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang berjanji selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini kami ada sebagaimana adanya Tuhan di tempat ini. Sungguh kami menyadari ya Tuhan, betapa Engkau Allah yang panjang sabar, Engkau Allah yang kasih-Mu tidak akan pernah habis buat kami. Engkau yang terus menyediakan semua yang kami butuhkan. Engkau yang terus menyediakan segala sesuatu sehingga kami tetap hidup. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar kalau kami bisa bangun pagi ini, semua hanya karena Tuhan yang menjagai kehidupan kami. Ketika kami sedang tidur, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa berbuat apapun juga. Sebab itu kami menyadari Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan kami percaya Engkau penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Itu sebabnya kami bisa bangun pagi ini. Dan kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bangun sehingga kami bisa sampai di tempat ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mungkin ada di antara kami yang merasakan beban kehidupan yang begitu berat. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hamba percaya orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan penghiburan di hatimu. Roh Kudus akan memberikan tuntunan bagimu. Bahkan Roh Kudus akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Berbicara Tuhan pada pagi ini. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena kami menyadari kalau kami mendengarkan suara daripada dunia ini, maka kami akan menjadi sama seperti dunia ini. Kalau kami menjadi sama seperti dunia ini, maka kami pasti tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Kami tidak akan menjadi pribadi yang menyenangkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Semua yang sudah melayani hari ini Tuhan, kami sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya kami akan menerima upahnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, puji Tuhan, kalau saya boleh berada di tempat ini pagi ini, itu semua hanya karena berkat Tuhan. Ya, karena saya nggak tahu caranya gimana supaya bisa selamat dari Medan sampai ke Rantau Prapat ya. Kalau saya bisa naik kereta api, saya juga nggak tahu caranya gimana supaya kereta api nggak tergelincir ya, karena panjang banget itu relnya ya kan. Nggak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di depan daripada kereta itu ya. Kita nggak tahu beratus kilometer itu ya sampai di sini. Apalagi sekarang banyak rayap besi katanya ya kan. Kita nggak tahu itu, tapi saya percaya hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada pagi ini di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dari E ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih kalau sudah mau hadir di tempat ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semuanya. Ya. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Jadi saya sehari-hari juga melayani sebagai seorang dokter. Nah, saya spesialis penyakit dalam. Itu artinya saya belajar lebih kurang 12 tahun. Dan apa yang saya pelajari ternyata betapa besarnya kasih Tuhan.
Apa yang saya pelajari? Ternyata yang saya pelajari adalah betapa besarnya kuasa Tuhan. Karena kalau saya bisa belajar tentang ilmu kedokteran, ternyata saya tidak bisa menjawab sendiri kenapa manusia hidup sampai dengan saat ini. Kenapa bisa terbentuk sel-sel di dalam tubuh kita? Jadi kalau dihitung itu jumlah sel di dalam tubuh kita itu ada triliun. Coba lihat kiri kanannya, hidup gak dia? Kamu tahu kenapa dia hidup? Yang tahu kenapa kita hidup, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Boleh katakan amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita diingatkan kembali bahwa koneksi ilahi itu akan membawa berkat besar bagi keluarga. Yang sudah berumah tangga, berkat besar tersedia buat Bapak Ibu. Berkat besar tersedia buat anak-anakmu, bahkan sampai cucu-cucumu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang belum berumah tangga, yang masih anak-anak, berkat besar juga buatmu. Pada waktu kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan kalau Allah itu mengasihi kita gak sanggup balas. Kita gak sanggup berbuat apapun untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Bahkan kita gak bisa buat apapun untuk buat kita tetap hidup. Karena kalau kita bisa hidup, itu sebenarnya hanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak kita di sini menyadari kalau kita harus bernafas setiap saat. Kalau kita menyadari 1 menit kita itu bernafas 12-16 kali. Bahkan mungkin ada yang menyadari betapa sakitnya ketika kita gak bisa bernafas. Siapa pernah rasa sesak nafas? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Sakit ya? Udah. Siapa tahu di sini ada yang belum pernah rasa sesak nafas. Menyakitkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita nggak sesak nafas? Saya mau katakan karena oksigen itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan oksigennya. Kita bisa masuk oksigen itu hanya karena Tuhan. Dan Tuhan yang menyediakan setiap saat nafas dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi koneksi ilahi membawa berkat besar bagi keluarga. Next slide. Mazmur pasal yang ke-128. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita. Berbahagialah
Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Boleh katakan amin? Yang pertama, siapa mau bahagia? Angkat tangannya. Amin. Hari ini kita diberikan janji Tuhan. Kalau kamu mau bahagia, Tuhan akan membuat kita bahagia. Dan Tuhan memberikan cara, memberikan solusi buat kita. Hari ini kalau kita ada yang merasa nggak bahagia dengan hidup ini, maka di hadapan kita firman Tuhan dinyatakan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan. Siapa mau menyadari kalau dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan? Boleh angkat tangan yang mau menyadari. Siapa mau menyadari kalau Tuhan sayang sama kita, sayangnya tidak bisa terukur. Dia akan sayang selama-lamanya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka pada waktu di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, ada Tuhan. Kita menyadari dengan segenap hati kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka penyadaran itu akan membuat apapun yang kita kerjakan, kita sadar kita nggak bisa buat itu tanpa Tuhan, Pak. Coba pikirkan, apa ada hal yang paling kecil sekalipun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Tanpa Tuhan. Coba bayangkan. Coba lambaikan tangan gini. Yang bisa aja. Bisa lambaikan tangan? Oh, bisa. Bisa lambaikan tangan coba. Penari bisa lambaikan tangan? Mungkin dia nggak lambaikan tangan karena capek, dari tadi udah nari ya kan. Tapi tahukah kita kalau kita bisa lambaikan tangan, yang pertama karena ada tangan. Tahu dari mana asal tangan? Dari Tuhan. Ilmu kedokteran mau secanggih apapun sampai dengan hari ini belum bisa menciptakan tangan yang sempurna seperti tangan ini. Dan kalau tangan kita bisa bergerak, itu karena ada energi, ada kekuatan. Dan tahu kita dari mana kekuatannya? Karena ada oksigen. Tahu kita dari mana oksigen? Hanya dari Tuhan. Coba tarik nafas. Ada oksigennya. Siapa yang ada napasnya? Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kalau kita mau menyadari Tuhan itu baik, kalau kita mau menyadari setiap saat kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Bahkan berapa banyak yang mau hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Nah, ya. Coba, berapa banyak di sini yang mau hidup mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Yang mau aja angkat tangan, yang nggak mau nggak usah. Karena kalau yang angkat tangan, Tuhan lihat hatimu. Kalau saya hanya bisa lihat orang angkat tangan, saya nggak bisa lihat hati, Pak. Tapi saya percaya orang-orang yang mau hidup menurut jalannya Tuhan diberkatinya untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, khusus untuk Mazmur pasal 128 ini adalah berkat Tuhan yang disediakan melalui keluarga. Kita tahu ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, tapi sekali lagi coba ingat dulu ini. Ayat yang pertama dan kedua tadi, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan sedang kasih janji buat kita, Pak.
Kalau mungkin kau merasa saat ini keadaanmu tidak baik-baik, kalau mungkin kau merasa kenapa hidup seperti ini terus, saya mau katakan mungkin kamu nggak tahu bahwa Tuhan sudah berjanji orang-orang yang mau hidup senantiasa mengikuti jalan-jalannya Tuhan, maka keadaanmu akan baik-baik saja. Bahkan engkau akan dijadikan Tuhan berbahagia. Katakan amin. Saya mau katakan, kalau alasan saya datang ke sini karena ada maunya, saya nggak mungkin bahagia. Saya nggak akan mungkin kuat. Tapi karena saya berpikir, Tuhan, biarlah aku hidup mengikuti kehendak-Mu aja. Maka saya percaya kalau saya bisa datang ke tempat ini karena Tuhan yang mau. Dan saya mau mengikuti maunya Tuhan. Karena kalau mengikuti maunya kita, semua orang pasti berharap maunya enak aja. Maulah kalau langsung sampai tempat pelayanan. Mau, siapa yang gak mau ya? Tapi saya mau katakan, kalau saya kemudian harus menjalani, mau sesulit apapun, saya hanya mau aja menerima jalan-jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saya berbahagia. Tuhan akan membuat kita bahagia semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Udah mau mengikuti jalannya Tuhan? Yang mau angkat tangan. Percayalah, aku cuma bisa lihat tangan yang terangkat, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan kalau Tuhan lihat hatimu, kamu angkat tangan bukan karena takut, ya kan? Ada yang angkat tangan, angkat tangan, mau angkat. Dibilang suruh angkat tangan itu. Jangan mau angkat tangan kalau disuruh. Otak manusia itu nggak bisa disuruh-suruh. Ini ada anak-anak sini. Siapa yang suka disuruh-suruh? Nggak ada ya. Tapi saya mau tanya, siapa yang mau? Kalau yang nyuruh itu adalah orang tuanya. Apa aja disuruh orang tua, aku maulah. Gitu. Siapa yang mau? Anak-anak. Mana anak-anak di sini? Anak-anak yang belum berkeluarga. Siapa? Siapa di sini yang mau disuruh-suruh aja sama mamanya? Gak ada. Bingung ya? Bingung betul, bingung. Oke, next slide. Kita baca dulu sampai selesai Mazmur 128. Ketiga sampai 4. Jadi setelah laki-laki yang takut akan Tuhan, ini dijanji Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bapak lihat istri Pak nanti Pak. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, berapa banyak kita merindukan kalau kita punya rumah tangga, suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Bisa katakan amin? Kalau dari ayat ini memang dikatakan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Pengennya sih gitu. Maunya bapaknya baiklah. Ya. Maunya suami kita baiklah, takut akan Tuhan. Tapi saya mau katakan kalau disurvei, ya, pernah disurvei gak? Berapa banyak suami yang mau ke gereja? Pasti masih lebih banyak perempuan Pak. Tapi saya mau katakan jangan patah semangat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji buat setiap orang. Di ayat yang pertama tadi dikatakan berbahagialah setiap orang. Kalau mungkin itu adalah dirimu sekarang sedang stres sebagai istri, mungkin melihat kelakuan suami. Hari ini firman Tuhan untukmu. Kalau engkau mau hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan pasti akan memulihkan rumah tanggamu. Kalau mungkin kau sebagai anak-anak di sini, kau merindukan, aduh, aku pengen papaku tuh kembali sama Tuhan gitu ya. No.
Karena kalau Bapak kembali kepada Tuhan, satu isi rumah diberkati. Maka Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anak. Tuhan pakai siapapun di dalam rumah tangga. Untuk apa? Memulihkan keadaan rumah tangga. Ya. Next slide. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya? Saya buat catatan kecil di bawah itu. Hanya orang yang masih hidup yang bisa melihat. Oke, siapa bisa melihat sekarang? Coba angkat tangan. Ini firman Tuhan katakan, supaya engkau melihat. Tuhan yang berjanji, kalau kamu mau hidup takut akan Tuhan, entah sebagai anak, entah sebagai istri, entah sebagai suami, maka engkau akan melihat, engkau akan hidup. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan berjanji, Dia bukan seperti manusia, Dia pasti menepati janji-janjinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebagian masih ada yang bingung menatap saya, kenapa hidupku seperti ini. Next slide. Aku kasih jawabannya, tapi bukan aku yang kasih, ini dari Tuhan. Bagaimana kalau suaminya yang jahat? Bagaimana kalau istrinya yang jahat? Bagaimana kalau anaknya yang jahat? Bagaimana kalau saudara kandung yang jahat? Bagaimana kalau orang tua? Saya tambahin lagi, atau mertua? Siapa punya mertua di sini? Ada yang udah punya mertua belum? Nah, amin. Bisa kan mertua jahat kan? Gak tahu lah ya. Iya. Percayalah, yang belum menikah pun banyak yang takut menikah deh. Takut dia menikah. Kenapa? Karena dia melihat ada begitu banyak mertua-mertua yang jahat sama menantunya. Tapi kalau di sini ada orangnya, firman Tuhan ini buat kamu, supaya kamu gak takut lagi menikah. Kalaupun kamu memang tidak menikah, itu karena Tuhan yang berkehendak, bukan karena takut mertua. Kalaupun kamu gak menikah, bukan karena takut nanti suaminya jahat. Beda kan? Menikah, tidak menikah, karena memang Tuhan berkehendak buat saya tidak menikah. Saya percaya itu. Karena rencana Tuhan itu tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Tuhan pasti punya rencana yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan, Tuhan gak pernah buat rencana kalau kita takut. Tuhan Yesus selalu berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Ya, sebagian di kepalanya udah mulai berputar-putar ya. Gimana ya? Oke, next slide. Akan muncul pertanyaan, kalau gitu kenapa orang jadi jahat? Ya kan? Jawabannya karena dia punya otak. Kalau orang gak punya otak, dia gak bisa jadi jahat. Bahkan orang yang gila sekalipun, dia jadi gila karena dia punya otak. Maka apa yang harus kita mengerti di sini? Apa isi daripada otak manusia? Yang paling besar isi otak manusia itu adalah memori, pikiran, keinginan, dan kehendaknya. Dia mau apa? Apa yang dia alami dari masa lalu? Apa yang dia pikir-pikirkan? Bahkan apa keinginannya? Mau apa? Itu adalah bagian terbesar dari otak yang warna abu-abu. Lalu ada bagian otak yang lebih kecil, tapi sangat sensitif. Namanya perasaan. Itu yang merah. Perasaan itu dibungkus
oleh otak besar. Jadi kalaupun kita saat ini ada yang sedang sedih, kita bisa nutupin, bisa. Karena dia dibungkus otak besar. Kita cuma bisa pura-pura kita cuma bisa pura-pura nggak marah. Kadang-kadang kita marah tapi kita tekan, kita tutupin. Nggak apa-apanya. Apa mau bu? Nggak ada. Padahal bukan karena nggak ada maunya. Cuma udah terlalu sering kecil. Aku bilang pun nggaknya kau kasih. Saya mau bilang kalau itu manusia yang tanya, kau boleh bilang lah nggak ada bilang. Tapi kalau Tuhan bertanya kepadamu, kamu mau apa? Mau diam juga sama Tuhan. Tapi ada orang yang memilih untuk diam aja sama Tuhan. Nggak ada lagi mau ke Tuhan. Bahkan dia pun kecewa kepada Tuhan. Saya mau cuma bisa bilang gini, kalau udah sama Tuhan aja kecewa, selesai. Udahlah. Tuhan sudah sediakan tempat buat orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Namanya neraka. Tapi Tuhan buat janji, siapa yang mau berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti kalau hari ini kita pun tak punya harapan, hari ini kita nggak punya keinginan, saya mau katakan, berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan ciptakan manusia itu ya, aduh baik kali Tuhan itu, baik kali, sabar kali Tuhan itu. Siapa yang udah tahu kalau Tuhan itu sabar kali? Coba angkat tangan. Gak tahu kan Bu kan? Ibu merasa Tuhan gak sabar kan? Jadi kalau kita lihat otak manusia tadi ya, ini saya ringkasin nih karena waktunya nggak banyak gitu. Kenapa anak-anak lah dulu ya, karena anak-anak yang dari awal di dalam kandungan itu dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kita sekarang harus tahu, sekalipun anak di dalam kandungan nggak bisa lihat apa-apa yang menyakiti dia, tetapi semua yang dia butuhkan itu datangnya dari mamanya. Dari siapa? Dari mamanya. Dari ibu yang ya, jadi siapa tahu di sini ada masih benci sama mamanya kan? Ingat yang aku bilang ini. Kalau bukan karena mamamu berkorban untukmu, kau nggak hidup. Soalnya kalau kita waktu masih kecil itu kan cuma buat susah aja. Bayangkan betapa mama kita itu sayang banget sama kita. Malam-malam kita dibangunin, kita bangunin mama kita. Kadang-kala untuk alasan yang gak jelas. Bingung mama kita. Kenapa ini nangis terus? Tapi karena sayangnya mama, gak dibantingnya kita. Coba kalau kita sekarang, kenapa ini rusak? Kita buang, Pak. Handphone, bukan anak. Kalau anak kamu pun kita buang. Amin. Ya siapa tahu kan, ada yang masih sakit hati sama mamanya. Mama itu adalah gambaran pertama kasih sayang Tuhan. Sabarnya Tuhan. Tapi saya mau bilang, Pak, Bapak jangan senyum-senyum dulu, Pak. Pak, istri bisa bahagia karena kuat bilang, Bu. Suami. Makanya Mazmur 128. Diberkatilah laki-laki yang amin. Gak usah capek-capek lah mikirin aneh-aneh gimana caranya supaya keluarga kita bahagia, Pak. Hari ini Tuhan kasih janji. Laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan, engkau akan melihat istrimu seperti pokok anggur
Wah, betapa membahagiakannya lihat istri. Benar. Aku baru berapa jam aja nggak lihat istriku dari Indo. Gak percaya? Ini pelayanan saya yang kedua, yang istri nggak ikut keluar kota. 2 minggu lalu saya ke perdagangan, sama nggak bisa juga ikut istriku karena anakku harus melayani juga. Jadi dia tugas di dalam negeri, gitu ya kan? Kita tugas luar negeri dong, ya. Tapi nggak enak. Kalau ditanya nggak enak. Syukur aja masih ada video call gitu ya. Jadi masih video call gitu. Nggak enak, nggak dilihat. Kenapa? Karena kalau aku lihat istriku kayak lihat pokok anggur, gitu ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Mana istri-istri di sini? Coba angkat tangan istri. Oke, sekarang aku tanya. Berapa banyak istri di sini yang pengen jadi pokok anggur? Hah? Mau? Ya angkat tangan lah kalau mau. Iya. Tadi ibu istri gak angkat tangan ibu sekarang. Ibu ini. Ulang. Berapa banyak? Ibu tahu dia, ibu ini pasti ngerti nih, pasti gue dijebak ini. Gak ada yang mau jebak-jebak di sini, gak ada untungnya sama aku menjebak. Bagian saya di sini hanya untuk menolong kita, supaya kita menyadari bahwa ketika firman Tuhan itu dinyatakan, dibukakan dalam kita dengan cara yang sederhana. Ya. Dan saya melihatnya dari sisi medis, Pak, Ibu. Kalau ibu mau jadi pokok anggur yang subur, mau kan? Mau dulu. Maka ibu tahu bahwa yang bisa buat ibu jadi pokok anggur yang subur adalah enak aja. Ya Tuhan lah, Bu. Karena kalau sekarang gak jadi pokok anggur yang subur karena suaminya masih belum bertobat. Mau? Bagi Tuhan ada yang mustahil? Mau berharap sama Tuhan aja? Maka pada waktu seorang istri yang dikecewakan oleh suaminya, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan engkau menjadi seperti pokok anggur yang subur. Supaya apa? Supaya ketika dilihat suami, istriku udah jadi pokok anggur yang subur. Masuk kotaknya, istriku pokok anggur yang subur. Kalau pokok anggur yang subur diapain? Hah? Dinikmati lah. Tapi kalau sekarang ibu sering dimarahi suami, mungkin lu nggak tahu. Mungkin suami nggak marahin kita, tapi malas pulang ke rumah. Kita tahu dia udah pulang jam 5 sore. Tapi dia nongkrong-nongkrong dulu di luar sana. Dia datang ke rumah udah jam 10. Saya mau bilang, kalau ibu mulai sekarang menjadi pokok anggur yang subur, belum jam pulangnya, suami pasti udah pengen pulang. Gak usah disuruh-suruh, gak usah ditanya, kau lagi di mana? Saya bukan muji diri. Tapi nggak pernah istriku nanya kau lagi di mana. Kadang-kadang aku yang pening. Nggak pernah ditanya ini di mana aku. Udah tahunya aku katanya. Iya, saya menikah udah 15 tahun. Ya. Beda waktu dulu pacaran lah. Kalau waktu pacaran, aduh cemburunya awak minta ampun lah. Tapi ternyata Tuhan kasih janji. Kalau kita mau ikut menjalani kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka suami-suami yang tadinya tidak takut akan Tuhan, mereka akan berubah menjadi suami yang takut akan Tuhan. Amin. Maka kalau suami tadi takut akan Tuhan, istri pasti akan menjadi seperti pokok anggur yang subur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ada ayatnya.
Ya, coba langsung slide yang 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Nomor berapa itu ya? Jadi ini kalau bicara keluarga pasti ada bapak, ada mama, ya kan? Dapat ya? Itu dia. Buat istri-istri kita baca yuk. 2, 3 ya istri-istri. Demikian juga tunduklah supaya mereka juga dimenangkan jika bagaimana hidup. Waduh, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang belum menikah siapa perempuan? Ya. Mau menikah sekarang? Kalau kita udah baca ayat ini, tetap juga nggak mau menikah. Rugi. Karena Tuhan yang berjanji nih. Karena saya khawatir kita nggak menikah tadi karena 2 hal. Yang pertama takut dikecewakan sama laki-laki. Kenapa takut? Sudah dikecewakan Pak. Kalau kita dikecewakan lagi pacaran, bersyukurlah. Ya kan? Karena banyak ibu-ibu di luar sana lagi pacaran bahagia kali. Dikecewakan setelah menikah. Pernah ya? Tengok nih ayatnya bilang, nih tengok. Tapi saya mau bilang juga, saya harus katakan ada banyak orang tua sakit. Tahu nggak kenapa sakit? Kalau mungkin masih hidup orang tua kita, dia sakit karena dia pengen anaknya menikah. Kadang-kadang anak dibahas saja mau menikah, udah lari. Kalau nggak lari marah dia sama mamanya. Itu aja pun katanya. Lucu bilang. Akhirnya orang tua sakit. Ya. Kalau orang tua sakit coba aku tanya, yang senang siapa? Bilang Dr. Joseph yang senang. Benar nggak? Dia datang berobatnya sama aku. Nanti kalau udah berobat sama saya itu opung-opung ya. Udah sembuh, aku udah senang aku. Jawabannya sederhana, kenapa dia senang? Karena aku tahu apa yang dia mau. Aku cuma bilang, Pung, percaya Pung, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya tapi aku pengen anakku menikah, percayalah kau Pung, aku bilang. Aku hanya bilang percaya aja kan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Pung. Hari ini dia dengar firman Tuhan. Perempuan yang takut menikah hari ini, Tuhan berjanji untukmu. Kalau kamu mau taat sama Tuhan, engkau tunduk kepada suamimu nanti. Gak usah kau takut. Amin. Udah mau menikah? Ya, supaya orang tuamu bahagia. Coba balik ke ayat yang bahagia orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Slide nomor 7. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Berapa menit lagi? Hilang waktuku tadi Pak. Timerku hilang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demi. Jadi kalau mama yang suruh kawin, kawinlah. Hah? Gak disuruh? Betul? Nanti ku cari tahu lah ya, kenapa ada orang tua nggak nyuruh anaknya kawin? Kemungkinan besar karena dia udah menderita sama. Tapi ini ada janji Tuhan di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tapi ini bukan hanya berlaku buat yang disuruh menikah. Ini ada yang masih sekolah SMA nih, SMA ya atau SMP. Ya, siapa yang mulai hari ini kalau disuruh mamanya belajar, dia langsung belajar. Siapa angkat tangan? Ragu dia. Kau baca firman Tuhan ini. Disuruh mamanya cuci piring, langsung kau cuci, kau mau? Apa
Aku aja disuruh mamamu. Kau mau? Betul kau? Supaya kau diberkati Tuhan. Bukan aku yang bilang ini. Besar nggak itu tulisan di situ? Bisa kau baca? Apa katanya di situ? Kalau anak-anak menghormati orang tua, berbahagia. Nah, kau mau bahagia? Bilanglah, aku mau menghormati orang tua. Aku bilang, mau? Nah, anak-anak yang mau menghormati orang tuanya coba angkat tangan lah. Iya. Amin. Biar ku lanjut. Karena orang tua sama dengan mertua. Oh. Siapa punya mertua? Angkat tangan. Haleluya. Siapa yang mau menghormati mertuanya? Angkat tangan. Wis, semua diberkati di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita bangkit berdiri. Demikianlah Engkau mengasihiku. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menyediakan segala berkat yang terbaik. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada batasnya. Karena Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Tuhan yang sudah disalibkan untuk kita. Karena Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Karena Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kalau Tuhan yang berjanji tidak seperti manusia yang berjanji. Kami mohon ampun. Kalau mungkin selama ini kami sudah tahu janji Tuhan, tapi kami menolak untuk percaya. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami juga mau menyadari ada banyak hal yang mungkin kami nggak tahu tentang janji Tuhan. Dan hari ini Tuhan nyatakan janji itu dengan jelas buat kami karena Tuhan baik. Sekalipun mungkin kami berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan kami tidak pernah menyadari kalau Allah yang menghidupkan kami adalah Allah yang memberikan janji buat kami. Tapi hari ini kami bersyukur. Kami percaya hari ini bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau melakukan kehendak Tuhan, kalau Kau mau hidup tunduk kepada Tuhan, kalau Kau mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada hidupmu, maka Tuhan yang akan memberkati keadaanmu. Engkau akan menjadi baik-baik saja. Bahkan aku percaya engkau yang sakit, engkau disembuhkan karena engkau mau taat kepada firman Tuhan. Engkau yang mungkin mengalami masalah yang begitu berat, hari ini janji Tuhan berlaku untuk setiap orang. Kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan terobosan dalam kehidupanmu.
Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu. Tuhan yang akan membuat engkau berbahagia. Tuhan akan membuat engkau baik-baik saja. Tuhan akan membuat engkau sehat-sehat saja. Bahkan Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena aku percaya orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupanmu, dan Roh Kudus akan menghiburkan hatimu. Roh Kudus akan memperbaiki perasaanmu yang mungkin selama ini begitu banyak tersakiti. Engkau akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi istri-istri seperti pokok anggur yang subur. Engkau akan menjadi seperti anak-anak yang menjadi tunas-tunas zaitun. Engkau akan menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan, dan engkau akan diberkati untuk selama-lamanya. Engkau akan melihat kebahagiaan dari Sion. Engkau akan melihat anak-anakmu. Engkau akan melihat anak-anak daripada anak-anakmu, cucu-cucumu. Engkau akan diberkati karena Tuhan mengasihi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kau bersyukur karena Tuhan berjanji. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Yesus, untuk kasih-Mu Tuhan. Selama-lamanya Engkau tak pernah berubah. Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Haleluya. Kepadamu kami bergantung, kepadamu kami berharap. Ya Ramaya Sando, ya Engkau menerima Roh Kudus karena Kau mau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya koneksi ilahi akan membawa berkat besar bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba hanya berharap sama Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita akan menyaksikan warta tayang gereja. Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka